Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Bahasa Indonesia Diktas 2. Jadi dalam video kali ini kami akan membawakan sebuah materi tentang kaitan membaca dengan bidang studi lain. Ya, jadi dalam materi ini kita akan mempelajari tentang apa sih pengertian membaca dan apa kaitannya dengan bidang studi lain. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Azila Mitasari sebagai moderator dan yang nantinya akan memimpin jalannya presentasi ini. Dan dengan dua anggota kelompok lainnya, yaitu Saudari Wiwin Erianti dan Saudari Witari Amalia Murdani. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai dengan pemateri pertama, yaitu Saudari Wiwin Erianti. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian membaca. Pengertian membaca. Membaca merupakan aktivitas yang sangat kompleks yang melibatkan faktor fisik dan psikis. Karena demikian kompleksnya, para ahli mengalami kesulitan dalam mendefinisikan membaca secara tuntas dan bisa diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, dalam memahami suatu definisi tentang membaca, kita bisa menyadari keterbatasan definisi tersebut. Dan adapun pengertian membaca menurut para ahli. Menurut Suedarso, menyatakan bahwa membaca merupakan aktivitas yang kompleks dengan menggerakkan sejumlah besar tindakan yang terpisah-pisah. Dan adapun menurut Tarigan, menyatakan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan. Untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Adapun menurut Ederson dalam Effendi 2008, mengartikan membaca dari segi linguistik, yaitu merupakan suatu proses penyandian kembali atau recording proses dan proses pembacaan sandi atau decoding proses. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Wiwin Erianti. Pemateri kedua yaitu Saudari Witari Amalia Murdani yang akan menyampaikan materi tentang kaitan membaca dengan bidang studi lain. Kepada Saudari Witari Amalia Murdani, waktu dan layar saya persilahkan. Di sini akan melanjutkan materi mengenai kaitan membaca dengan bidang studi lain. Nah, di sini kemampuan membaca seseorang sangat ditentukan oleh faktor kuantitas membacanya. Maksudnya, kemampuan membaca seseorang itu sangat dipengaruhi oleh jumlah waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas membaca. Nah, semakin banyak waktu membaca setiap hari, maka besar kemungkinan semakin tinggi tingkat komprehensinya atau semakin mudah memahami isi dari bacaan. Nah, keseringan membaca ini juga akan menjadi sebuah kebiasaan, di mana siswa yang terbiasa membaca akan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak dengan siswa yang jarang membaca. Nah, pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya dari membaca ini akan membantunya memahami isi dari bacaan yang dibacanya. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa siswa yang memiliki kebiasaan membaca akan memiliki kemampuan memahami isi bacaan dengan baik. Adapun berdasarkan konsep-konsep teori yang telah dijabarkan dan dijelaskan tersebut, maka diduga ada hubungan positif antara kebiasaan membaca dengan kemampuan memahami isi bacaan. Baik teman-teman, berdasarkan tujuan pengajaran membaca di sekolah, maka fungsi membaca dengan bidang studi lain ini sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi pembelajaran membaca dikaitkan dengan bahasa Indonesia. Jadi fungsi mengajar bahasa Indonesia memiliki fungsi ganda sebagai bahasa pengantar dalam mengawali dan memperluas wawasan siswa, mengembangkan keterampilan berbahasa dan keterampilan memahami bacaan. Nah, yang kedua yaitu fungsi pengajaran membaca dikaitkan dengan ilmu pengetahuan sosial. Jadi, ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara, dan sejarah. Selanjutnya yaitu fungsi pengajaran membaca dikaitkan dengan pendidikan kewarganegaraan atau yang disingkat dengan PKN. PKN adalah mata pelajaran sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi pengajaran membaca dikaitkan dengan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Jadi IPA ini merupakan hasil kegiatan manusia berupa pengetahuan, gagasan, dan
konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar. Nah, selanjutnya itu fungsi pengajaran membaca dikaitkan dengan matematika. Nah, matematika sebagai salah satu ilmu dasar yang diajarkan di sekolah, dasar adalah kemampuan untuk mengembangkan keterampilan berhitung. Kemudian fungsi pengajaran membaca dikaitkan dengan kerajinan tangan dan kesenian. Mata pengajaran kerajinan tangan dan kesenian meliputi bahan kajian tentang olah tangan dan cita rasa keindahan. Jadi mata pelajaran kerajinan tangan dan kesenian ini berfungsi untuk mengembangkan sikap, kemampuan atau keterampilan dasar, kemudian juga kreativitas dan kepekaan cita rasa. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.